saya di grup punya 6.000 orang. Tahun lalu kita udah merumahkan 2.000 orang. Kita udah PHK sekitar hampir 600 orangan lebih lah, kayak gitu. Ya kan? Tahun ini puncak-puncaknya di PPKM darurat ini itu reserve cash-nya udah kita pelan-pelan PPKM darurat ini sama sekali pemasukan itu nol loh, Pak. Pak, ya baik, kita akan mulai Pak acaranya siang ini. Ya. Siang hari kita Himpunan Anak Media Jakarta. Siang ini akan mengadakan webinar seriesnya. Kali ini kita mengadakan live-nya di Grand Davam Ancol. Asik ya. Ini kita ya. Untuk Bapak ketahui aja sebentar, untuk teman-teman ketahui bahwa untuk menuju Grand Davam Ancol ini tadi teman-teman sempat mengalami pencegatan area. Karena hari ini katanya mau ada demo atau apa, jadi kita banyak keliling. Putar sana, putar sini, putar sana. Sampai. Hari ini acara kita kali ini adalah ngobrol tentang yang sedang berlangsung saat ini, yang kita alami juga tadi, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM itu. Ya. Itu yang semua orang sekarang merasakannya, dan ini kita juga udah ngerasain tadi untuk kesininya juga itu kena PPKM juga. Nah, yang menarik ini PPKM ini, pembatasan ini itu sampai ada 3 judul. Ada PPKM mikro, ada PPKM darurat, sekarang PPKM level 4. Pada intinya adalah pemerintah adalah ingin melakukan pembatasan kegiatan di masyarakat yang ternyata memang dampaknya nggak main-main. Yang terakhir ini kemarin mulai dari 3 Juli sampai 20 Juli. Kemudian diperpanjang lagi dan besok katanya akan berakhir. Ada PPKM mikro, besok akan berakhir. Nah, rupanya selama pemberlakuan ini Pak, banyak bidang, banyak hal, banyak kegiatan yang harus merasakan dampak dari kegiatan tersebut. Kita lihat aja misalnya yang terakhir ini kemarin pasar yang bukanya sampai jam tertentu, apalagi dunia usaha, kemudian dunia pariwisata juga apalagi. Bahkan kemarin ada berita terakhir itu rombongan pengusaha dari Semarang mengadakan kegiatan kibar bendera putih. Itu bendera putih itu tanda menyerah itu Pak, ngeri itu. Lalu yang menarik Pak, kami dari teman-teman media ini kemarin sempat dapat info, dapat data, dapat obrolan bahwa ada seorang pengusaha, yaitu kita sebut di sini sekarang adalah CEO dari Davam Hotel Management, Bapak Billy, yaitu perusahaan yang mengoperasikan 23 hotel, yang sebentar lagi akan juga membuka 2 hotel terbarunya, yaitu Grand Davam Signature International Airport Yogyakarta dan NKDI Tamrin. Jadi totalnya nanti akhir tahun ada 25 hotel. Pak Billy, pengusaha muda yang juga ketua BPD HIPMI dari Jawa Tengah Pak ya. Itu rupanya punya sesuatu hal yang harus disampaikan. Dan kami coba untuk menerima hal tersebut. Apa sebenarnya Pak? Bagaimana pengaruhnya PPKM darurat, PPKM level 4, PPKM mikro ke dunia usaha? Karena Pak Billy itu di dunia yang sesungguhnya kejadiannya apa? Lalu kami dikasih sesuatu sama Pak Billy, ada tagline yang menarik ini, yaitu yang kita muat itu tadi adalah 90% dikorbankan.
kita ngobrol mungkin dengan Pak Billy. Saya ingin beberapa penjelasan Pak tentang apa Pak sebenarnya 90% dikorbankan dengan adanya PPKM ini Pak. Silakan Pak Billy. Ya, oke. Mas Arief, jelas suaranya? Monggo Mas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Kayaknya nggak salam sejahtera deh. Ini kurang tepat rasanya kalau salam sejahtera di masa-masa seperti kayak gini. Ya, jadi Mas Arief, saya di sini teman-teman semua, selamat siang, teman-teman rekan-rekan media dan juga teman-teman yang berkesempatan hadir pada siang ini di Zoom ini. Saya terima kasih udah difasilitasi, udah dipanggil di acara Himpunan Anak Media untuk membahas tentang PPKM yang sangat panas inilah ini. Jadi mungkin saya dari kemarin juga udah banyak ngobrol dengan media teman-teman di Jawa Tengah. Jadi memang kalau sebelum mulai saya harus banyak disclaimer dulu nih Mas Arief. Disclaimer-nya artinya gini, kita teman-teman pengusaha itu tidak anti PPKM, itu nomor satu ya kan. Kita tidak anti nih PPKM. Yang nomor dua adalah kita juga tidak menggampangkan COVID juga. Ini disclaimer-nya. Dan juga kemarin dari teman-teman media Jawa Tengah malah judulnya adalah kita mengibarkan bendera putih, kita udah nggak kuat, kita udah siap untuk PHK massal dan lain-lain. Sebenarnya itu bukan poin yang ingin kita sampaikan. Artinya adalah dari yang kemarin kita berusaha sampaikan adalah kebijakan PPKM ini apakah tepat. Kalau kita bicara secara data, Mas Arief, ini kembali lagi saya tidak menggampangkan ya. Artinya kan total kasus dari COVID ini selama 17 bulan itu kan adalah sampai hari ini tuh total kasusnya adalah 3 jutaan. Nah, kalau kita bicara 3 juta total kasus selama 17 bulan, ini kan jatuhnya angkanya 1,1% lah dari populasi di Indonesia. Kita bicara Indonesia ya. Nah, total kematian itu sekitar 77.000 lah per tanggal 22, 77.000 itu 0,03%. Rest in peace, kita semua turut berduka cita, banyak yang kehilangan. Tapi angkanya secara percentage ini angka saya dapatkan dari websitenya covid19.go.id yang diupdate tentunya setiap hari. Nah, kasus aktif itu adalah 550.000. Nah, kalau kita melihat angka secara data lah, secara statistik, sebenarnya yang terdampak secara kesehatan, kalau kita bicara kasus aktif dah, mungkin yang paling penting di sini adalah kasus aktif. Sekarang ini yang terdampak itu dengan 550.000 kasus aktif, itu adalah 0,2% dari populasi Indonesia. Namun kebijakan pemerintah ini adalah kita bicara PPKM darurat, istilahnya semi lockdown, PPKM darurat yang berdampak kepada 90% lah kita bicara, mungkin bahkan bisa lebih, itu secara tatanan sosial dan ekonomi dari seluruh Indonesia. Nah, kalau kita bicara krisis kesehatan, kita mencoba untuk mengamankan 0,2%. Kemudian kita korbankan dengan kebijakan pukul rata yang sehat semua ini dan itu supaya pokoknya 90% tidak boleh bergerak. Ini mau sampai kapan? Katakanlah kita bicara PPKM darurat. Kita nggak anti PPKM. Kalau kita bicara 6 bulan pertama dulu di tahun lalu, oke lah kita bicara trial and error, nggak masalah kita bicara. Trial and error kita lihat, karena apa? Kita belum tahu nih karakternya COVID ini seperti apa. Tapi kalau sekarang setelah 17 bulan kan kita tahu nih karakternya COVID seperti apa. Karakternya lawan kita ini seperti apa. Dan ini akan berevolusi terus, ngeluarin varian-varian baru, dan memang di mana terjadi mobilitas, itu pasti ya banyak yang kena juga dan akan menular juga dengan varian yang baru pun juga akan yang kena juga. Nah, kalau kita bicara, saya mewakili di sini juga mewakili teman-teman pengusaha di Jawa Tengah, sudah sering kita mengadakan forum ketua umum yang mewakili pengusaha-pengusaha di daerah juga, dan akhirnya kita harus gerak karena sudah 17 bulan. Kita mempertanyakan kebijakan pukul rata 90% yang berdampak sangat sistemik di dunia usaha, di kehidupan sosial kita, apakah masih tepat nih selama 17 bulan gitu. Jadi itu yang
kita pertanyakan, dan kita tidak hanya mempertanyakan aja, karena kalau kita bicara semua pemerintah ini kan juga mati-matian lah, kita terima kasih. Nah, apakah ke depan ini kita mulai fokus tidak hanya dengan jumlah kasusnya dan kenaikan tiap hari, ya udah kita mantaunya di kasus aktif aja. Problemnya kan sebenarnya kan bukan mobilitas. Problemnya itu kan adalah apakah setiap daerah di Indonesia itu bisa menghandle kasus aktif di daerahnya masing-masing. Yang sekarang menjadi masalah adalah kita nggak bisa nih handle kasus aktifnya. Katakanlah di Semarang ada 3.000. Katakanlah di Jawa Tengah ada 35.000 kasus aktif lah yang sekarang ini. Masalahnya di Jawa Tengah ini kita nggak bisa menghandle itu. Kenyataannya juga kita kekurangan oksigen, katakanlah kekurangan ranjang di rumah sakit, kita masih kekurangan vitamin juga, kekurangan tempat fasilitas buat karantina dan juga isoman juga. Jadi itu kan yang menjadi masalah gitu. Nah, pertanyaan besar kita juga, kalau kita mengerti karakternya COVID, kalau misalnya nih kita tahu ada gelombang 1, ada gelombang 2. Ini begitu PPKM darurat itu dilonggarkan lagi, kalau terjadi gelombang 3, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan PPKM darurat lagi? Nanti katakanlah gelombang 4, apakah kita PPKM darurat lagi? Ya kan? Nah, ini akan berlanjut terus kalau kita tidak memencet istilahnya mengerti di mana sih masalahnya, solusinya itu apa sebenarnya gitu. Sedangkan pemerintah sendiri katanya udah habis hampir 700 triliun. Nanti katakanlah bisa sampai 1.000 triliun untuk penanganan COVID. Nah, ini fokusnya ke bansos dan lain-lain, dan semuanya lah, banyak sekali kayak gitu. Nah, kalau kita bicara bansos, kebijakan di dunia usaha, insentif, listrik, pajak, dan juga lain-lain lah, semuanya kayak gitu. Itu kan memang efek dampak dari PPKM darurat sendiri, ya kan? Nah, kalau permasalahannya di kesehatan, permasalahannya itu adalah kita tidak bisa menghandle kasus aktif di daerah kita masing-masing. Ya, kenapa enggak kita fokusnya di situ aja kayak gitu loh? Wong ya toh kita tahu dibuka lagi pasti menular. Ya udah kita switch nih fokusnya. Kita harus punya fasilitas kesehatan, kita harus punya tenaga kesehatan yang cukup untuk handle kasus COVID. Jadi artinya oke lah, saya tahu. Artinya di Indonesia ini kalau kita bicara ranjang hospital, ranjang rumah sakit, per 1.000 orang itu masih 1. Ya kan, kalau kita ngomong di negara maju itu sudah per 1.000 orang itu 3-4 lah. Oke, kita kekurangan di situ, nggak masalah. Tapi kan anggapannya kalau katakanlah duit 700 triliun itu, kita fokusnya itu adalah meningkatkan jumlah ranjang fasilitas kesehatan, meningkatkan tenaga kesehatan, itu menjadi fokus. Apa nggak lebih baik buat kedepannya? Jadi intinya adalah toleransi kita terhadap kasus aktif itu kita bisa handle setiap ini. Jadi nggak perlu buka tutup lagi. Kalau kita bicara apa yang dilakukan pemerintah sekarang, bansos orang dikasih duit, orang dikasih ini, apakah berarti itu cuma bisa hidup sekitar 2 minggu? Itu cuma bisa hidup katakanlah sebulan lah kayak gitu. Ini kan nggak efektif kayak gitu loh. Iya kalau misalnya buat beli masker, buat beli vitamin, buat beli apa. Lah kalau misalnya buat beli rokok, buat beli hal-hal yang lebih konsumtif, buat bayar leasing. Katakanlah kenapa sih nggak pemerintah ini selama sudah ngerti 17 bulan nggak usah fokus di penularannya, tapi oke lah fokusnya lebih banyak ke meningkatkan fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan. Kita nggak ngomong pemerintah harus bangun rumah sakit. Kita kan bicaranya ini COVID. Ya. Jadi kenapa nggak buat fasilitas kesehatan? Artinya khusus untuk menangani COVID. Ya, kalau misalnya di daerah, katakanlah kita hanya bisa handle kasus aktif 1.500 satu kota ataupun 1.000. Ya udah ternyata di Semarang kenanya 3.000. Ya kenapa kita nggak buat 1.000 atau 2.000 ranjang? Ya toh lapangan banyak. Kita contoh lah Singapura, mereka langsung buat di pelabuhan, mereka buat fasilitas karantina dan fasilitas khusus COVID aja. Nggak buat rumah sakit mahal. Tapi kalau buat karantina ataupun sebuah fasilitas COVID untuk menangani kasus ringan dan kasus sedang, itu saya kira kalau kita belum bisa kayak Cina deh buat hospital dalam 2 minggu, ya udah kita pakai lapangan, kita pakai tenda,
dibuat nyaman di sana, di depannya dikasih apa namanya istilahnya dibuat tertutup semuanya gitu. Kenapa nggak fokus di situ? Jadi pada saat kita buka kasusnya oke beludak lagi, kita lebih bisa handle itu. Yang sekarang handle dan mengerikan adalah kenapa sih tingkat kematian itu tinggi? Karena apa? Karena ya tadi itu kekurangan oksigen, tidak ada di rumah, semua ditumplek-blekan ke rumah sakit. Rumah sakit itu harusnya kan cuma untuk kasus yang berat aja. Kalau kita kasus ringan ya kebanyakan ya obat-obatan dan care dan isoman. Kalau kita bicara kasus sedang, yaitu kita bicara oksigen, kita bicara care yang lebih haru lah, obat-obatan yang lebih, itu kasus berat baru kita butuh ventilator lah, kita butuh macam-macam semuanya gitu. Nah, kita sih nggak masalah, PPKM darurat itu nggak masalah, tapi kita pinginnya pengusaha-pengusaha ini nggak buka tutup. Kita pinginnya adalah, yuk mau PPKM darurat lagi nggak apa-apa, lockdown nggak apa-apa nih, kita 1 bulan. Tapi kita mau dari pemerintah, fokusnya yang benar, duitnya, anggaran kita, istilahnya yang benar lah. Katakanlah kalau kita ngomong 514 kota kabupaten di Indonesia dikasih jatah 1 triliun aja, dan kalau itu kita mencetnya problemnya itu benar, kita fokusnya ke solusinya benar, which is di kesehatan, duit itu tuh bisa buat bangun rata-rata 1.000 ranjang yang anggarannya per ranjang itu 1 miliar, Pak. Katakanlah 500 buat operasional nakes yang benar-benar dibayar, kita bayar tinggi, volunteer, dan lain-lain. 500-nya kita buat beli equipment, supply obat, dan lain-lain. Kenapa pemerintah nggak fokusnya itu adalah ya oke, penguatan 3M, oke, subsidinya apa? Subsidinya vitamin, subsidinya itu obat, subsidinya itu masker, fokusnya di situ. Subsidinya adalah dia itu memperbaiki fasilitas kesehatan supaya angka membludak kita bisa handle, nggak numpuk di rumah sakit semua. Oke, nakes kurang di sini. Saya kira kalau misalnya tenaga kesehatan untuk handle COVID gejala ringan dan gejala sedang, saya kira itu dicetak dengan SOP yang baku. Kalau yang susah, oke lah, kita kirim ke rumah sakit. Kalau dengan SOP yang baku aja, itu saya kira bisa volunteer tapi berbayar. Makanya sebulan 5 juta banyak yang mau juga. Karena secara nggak langsung, itu kita semua itu pernah merawat orang COVID. Dan sembuh kok kayak gitu loh. Oke, yang meninggal tapi persentasinya kecil, tapi sembuh. Istri saya udah kena, adik saya udah kena, kakak saya udah kena, keluarga besar sudah kena, anak-anak sudah kena juga. Maksudnya kita tahu kayak gitu loh. Jadi ini kan, jadi kita pingin dalam masa PPKM ini, tolonglah PPKM itu tujuannya bukan hanya untuk mengurangi penularan aja, tapi kita mau tahu, oke, minggu pertama apa nih yang menjadi fokus? Oke, fasilitas jumlah fasilitas kesehatan peranjang, oke, kita mau ningkatin nakes. Kemudian, oke, kita tahu herd immunity. Herd immunity itu kena ya bisa didapat dari 2 vaksin atau kena beneran, ya kan? Nah, kalau kita bicara, oke, katanya vaksin stok di Indonesia sudah 150 juta lebih. Kenapa tidak bisa didistribusikan? Tujuannya ada, kenapa? Kita punya problem di logistik sama distribusinya, ya kan? Nah, kembali lagi ujung-ujungnya apa? Ya tenaga kesehatan lagi, ya gitu loh. Kalau ini kan posisinya darurat. Kalau kita bicara posisi darurat, ya artinya kalau misalnya orang biasa dilatih sebentar untuk nyuntik, tapi screeningnya by dokter kayak gitu, ya harusnya namanya juga darurat, Pak. Kalau kita di hutan juga, kalau memang kita bukan dokter, tapi harus ngobatin teman, harus cuma nyuntik ini dan ya ayo kayak gitu loh. Ya kan artinya, nah kita mau PPKM darurat itu dipakai oleh pemerintah dengan anggaran yang istilahnya cukup besar kayak gitu, itu efektif, terukur, terarah, tujuannya apa? Kalau cuma hanya untuk mengurangi penularan, ya udah kita buka tutup lagi. Artinya apa? Semua jadi korbannya. Artinya gini, pengusaha saya kira sudah cukup bersabar. Saya ini paling tidak pernah komen tentang COVID 17 bulan. Saya pro pemerintah. Saya support lah kayak gitu. Tapi kalau bolak-balik kayak gini, kita suruh berkorban terus. Apa yang oke lah, perusahaan kalau yang reserve-nya di atas 12 bulan itu kan jarang, Pak, gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya sudah 17 bulan, saya enggak masalah berkorban, tapi apa yang bisa dikorbankan lagi kan pertanyaannya? Apa yang bisa dikorbankan lagi kayak gitu loh. Kok seolah-olah saya banyak dealing dengan pengusaha-pengusaha di Jawa Tengah, pengusaha-pengusaha muda gitu banyak banget lah. Setiap minggu juga kita kumpul juga.
Loh, pengusaha ini banyak yang pinter-pinter loh. Banyak sekali pengusaha-pengusaha kita yang pinter. Jadi mereka miskin itu bukan karena goblok, Pak. Mereka miskin itu karena dimiskinkan gitu loh, Pak. Dengan kita berdealing dengan kebijakan pemerintah yang kok kayaknya kok nggak tepat sasaran ya. Ngapain sih ngabisin duit segitu banyak? Kalau misalnya oke deh, kasih deh itu 500 triliun tak sebar per kota kabupaten 1 triliun, tapi tujuannya apa? Tujuannya kita di handle isu kesehatannya gitu loh. Jangan dibuang-buang di mana-mana gitu. Kurang lebih begitu, Mas Arief. Itu Pak tadi teman-teman pengusaha itu sampai gimana sih Pak kepedihannya itu Pak yang Bapak mesti munculkan seperti kita bisa lihat ini ya Pak. Biar kita tahu secara gamblang global yang sampai tadi apalagi yang mau dikorbanin gitu loh. Ya Pak. Ya iya Pak, artinya gini, kalau misalnya katakanlah saya ini kembali lagi ini ada disclaimer teman-teman di media, saya bukan curhat miris ya Pak ya, tapi memang realitanya kan begitu ya. Artinya gini, kalau saya di grup punya 6.000 orang, tahun lalu kita udah merumahkan 2.000 orang. Kita udah PHK sekitar hampir 600 orangan lebih lah kayak gitu. Ya kan? Tahun ini puncak-puncaknya di PPKM darurat ini itu reserve cash-nya udah kita pelan-pelan PPKM darurat ini sama sekali pemasukan itu nol loh Pak. Nah itu pengusaha kayak saya. Lah kalau pengusaha yang masih dalam mereka upah harian kayak gitu, karyawan-karyawan yang upah harian kayak gitu gimana? Sekarang suruh ngomong beli masker itu kalau kita ngecer aja Pak, banyak orang-orang yang tidak bisa beli langsung 1 box juga. Kalau kita ngecer aja ya satu maskernya 5.000 suruh double lagi kayak gitulah. Kadang mereka pendapatnya 20.000 mending buat makan toh Pak. Iya. Ya kan? Jadi kasihan ini. Maksudnya kalau misalnya andaikan begini, pemerintah tidak memaksimalkan fasilitas kesehatan, ya kan? Terus tidak boleh kerja juga. Terus kalau sakit Pak, berarti kan harus berjuangnya ini ngemis nih untuk dapat bansos nih. Kalau ekonomi dibuka, ya kan, artinya bisa dapat kerja lah, bisa dapat duit. Kita nggak masalah mau kapasitasnya turunin 75%, tapi jangan dikerak tutup, ya kan? Kalau kita masih bisa gaji karyawan, kita masih lain-lain. Kebijakan artinya kita masih bisa gerak lah. Karyawan masih bisa dapat gaji, nggak perlu dirumahkan, nggak perlu di PHK. Kalau ini dampaknya kebijakan kayak gini, orang susah Pak, sakit, nggak punya duit terus gimana gitu loh. Ya toh rumah sakit ngantri-ngantri juga. Mereka tidak bisa take care of themselves. 2 minggu Pak, mereka harus karantina, mereka tidak bisa take care of themselves. Tapi kalau ada pemasukan, masih ada gaji, masih ada dikit-dikit lah mereka uang masuk, mereka kena COVID itu masih bisa handle Pak, gitu loh. Tapi kalau dikerak tutup gini sebulan mati lah. Kira-kira gimana gambaran Pak Billy itu yang tadi kebijakannya lebih bisa ada kemudahan, yang akhirnya bisa ada pemasukan. Softnya gimana Pak itu ya? Enggak begini, kebijakannya artinya begini, artinya PPKM darurat. Intinya ya Pak ya, PPKM darurat ini tujuannya pemerintah itu tidak hanya jangan untuk mengurangi angka penularan aja Pak. Iya, tapi PPKM darurat ini dipakai secara pemerintah dengan dananya anggarannya begitu besar, itu duitnya kita Pak. Duitnya pajak-pajaknya kita. Pemerintah mengelola kayak gitu loh. Jangan disegebiah uyah enggak ngerti kemana kayak gitu loh. Artinya pemerintah memakai dana itu untuk apa? Ayo tingkatin, kita fokus di problem kesehatannya. Tingkatin dong fasilitas kesehatan, ranjangnya tingkatin, buat fasilitas karantina, obat. Kalau katakanlah punya duit triliunan Pak, masa sih nggak bisa obat antivirus itu sampai kehabisan di mana-mana? Kehabisan karena apa? Itu tidak menjadi fokus pemerintah di awal-awal, baru-baru aja kayak gitu loh. Ya, oksigen sampai kehabisan, terus dan lain-lain lah kayak gitu. Artinya ranjang sampai rumah sakit sampai penuh-penuh, sampai antri ini dan itu karena apa? Semuanya dilempar ke rumah sakit. Yang mau dapat fasilitas Kemenkes, fasilitas gratis perawatan COVID semua dilempar ke rumah sakit. Lah kan kalau orang kanker, orang stroke, orang itu udah mati duluan juga Pak gitu loh. Kita kan enggak pernah ngitung yang mati gara-gara enggak dapat rumah sakit bukan COVID kayak gitu, DB aja mungkin banyak yang mati kayak gitu loh. Ya kan gara-gara rumah sakitnya penuh. Kenapa enggak? Oke. Kita punya banyak problem kesehatan yang lain di luar COVID lah. Itu ya udah
Itu buat itu. Berarti yang ke rumah sakit yang gejala berat. Tapi kita buat dong fasilitas ini, dan ini jangan buka tutup. Kita ngomong kita masih handle COVID itu selama mungkin 1 tahun ke depan. Supaya apa? Toleransi setiap daerah itu kepada kasus aktif itu lebih tinggi terus, lebih tinggi terus gitu loh. Kenyataannya kalau 1% populasi di setiap daerah itu kena COVID, ya udah mereka kan karantina, Pak. Ya kan. Yang penting kalau ada tempatnya itu, fasilitasnya baik, kita supportnya benar, oksigen ada, obat ada yang care, semuanya begitu, angka kematian juga pasti turun. Orang takut COVID itu kan karena takut matinya, Pak. Iya kan, bukan takut kenanya, takut matinya gitu loh. Karena angka kematian 0,03%. Kalau fokusnya pemerintah dananya itu sambil kita PPKM enggak apa-apa. Itu di fokusnya ke situ, orang tuh enggak akan takut lagi, Pak, sama COVID gitu loh. Enggak akan takut karena apa? Kalau kena COVID ya udah saya mondok di sana 2 minggu. Tempatnya nyaman juga dan lain-lain. Tempatnya ada fasilitasnya, Pak ya? Iya, ada fasilitasnya. Contoh lah negara luar. Vaskesnya daerah, Pak, tadi, Pak. Gimana, Pak? Tadi kan Pak Billy menyoroti yang vaskes daerah itu ya. Apa mesti kita beda jauh sekali dibandingkan Jakarta, Pak? Kondisinya, Pak ya? Ya ada, Pak. Mereka bisa, kalau kita di Semarang itu rumah wali kota dibuat tempat isoman, ya kan. Terus kemudian ada ini baru lagi ada rumah sakit yang belum jadi, kemudian dibuat tempat isoman juga, kayak gitu. Tapi angkanya masih belum signifikan, angka ranjangnya. Katakanlah kalau di Semarang yang kena 3.000, tapi fasilitas itu katakanlah hanya bisa menampung katakanlah 500, kan masih jauh kan, Pak? Kan masih jauh. Ini kita belum menyoroti juga anggaran Jawa Tengah yang kita baru konfirmasi lagi, Pak Gub sudah menjawab juga, yang tadinya kita tahu dari data dari Kemendagri itu baru dana 167 miliar itu baru pertanggal 19 Juli itu baru keluar itu 0,15%. Oke, dikoreksi sama Pak Gub, kita sudah keluar 15%. Loh, problemnya itu di mana gitu loh. Apakah pemerintah ini, dan banyak daerah-daerah di Indonesia juga yang anggarannya itu masih keluar itu kecil banget. Loh, problemnya di mana? Apakah pemerintah ini nggak tahu cara eksekusi atau realisasi dananya itu kemana atau bagaimana gitu loh. Saya nggak habis pikir juga kadang. Artinya gini, Pak, pengusaha memang menurut Pak Billy sebaiknya dilibatkan total untuk ikut membantu pengembangan vaskes di daerah itu, Pak. Gimana? Yuk, ayo Pak. Kalau saya sih artinya gini, kita sih pengusaha, kita siap-siap aja untuk dilibatkan. Tapi kita kadang mau ngomong aja. Gini deh, jawaban paling sering kalau kita bicara dengan organisasi pengusaha, termasuk organisasi saya sendiri kayak gitu juga, mungkin dari pimpinan daerah, udahlah kita ngikut pusat aja. Kita ikut pusat aja. Jadi istilahnya apa kata pusat kayak gitu loh. Nah, boleh dong kali ini kita dengan segala hormat gitu kita kritisisi kayak gitu. Apakah kalau kita kritis dan kita bicara tentang solusi kok, ya kan, udah buka ekonomi, ya kan, tapi fasilitas kesehatan kuat sehingga orang-orang itu tidak takut kayak gitu loh kena COVID, dan kasus aktif bisa terhandle dengan baik. Nah kalau sekarang salah fokus, duitnya ratusan miliar dibuang-buang kemana-mana ini dan itu tidak jelas, tapi kita tidak lihat nyata, nggak apa. Contoh misalnya pengusaha diajak, Pak. Contoh misalnya. Ya. Katakanlah begini, ini bukan saya promosi hotel atau bagaimana, kebetulan saya juga usaha di perhotelan, Pak. Harus ada yang nanya nih. Oke, katakanlah butuh di satu kota butuh 1.000 ranjang untuk handle kasus aktif, katakanlah gejala ringan, gejala sedang. Daripada buat, kalau mau lebih nyaman daripada di tenda, ya udah pakailah hotelnya kita, nggak masalah. Tapi yang benar dong. Artinya jangan bahasanya adalah pengusaha berkorban ya. Satu kamar plus makan ini dan itu katakanlah 250.000 ataupun 200.000. Ya kalau misalnya 500.000 masih oke, Pak. Gitu loh. Ya kan kita enggak cari profit. Ya kan, tapi kan dengan makan, dengan care yang lebih, dengan laundry dan lain-lain semuanya kayak gitu. Tapi mana kalau katakanlah deh untuk nambah 1.000 tempat yang nyaman untuk handle kasus aktif.
Sebenarnya budgetnya nggak gede, Pak. Daripada yang budget 700 triliun itu, katakanlah per hotel, per kamar, per hotel kita ambil 100, kita ambil 10 hotel deh. Berarti kan kita butuh 1.000 kamar. Per harinya 500.000 katakanlah. Katakanlah diambil sama mereka dan penuh kayak gitu. Berarti kan sehari 500 juta, Pak. Kalau sehari 500 juta, kita reserve buat katakanlah setahun, Pak. Oke, 300.000. Nah ya, kan jumlahnya sebenarnya nggak signifikan kayak gitu loh. Iya kan? Nggak signifikan berapa? 1,5 T. Jadi maksudnya dibandingkan dengan itu kita punya fasilitas satu tahun ke depan lah kayak gitu. Daripada mereka bingung buat dan lain-lain. Jadi apa gitu loh? Ya pernah ditawarin Pak, tapi ya bantulah 200.000, 300.000, 270.000 ini itu. Tapi kan kamu buang duitnya, kok kayaknya kok mereka tahu nggak sih ini masalah kesehatan ya harusnya solusinya kita banyakin dananya di kesehatan gitu loh. Yang disubsidi itu bukan listrik, bukan perbankan dan lain-lain ini dan itu semuanya. Pajak, ya pajak mau disubsidi gimana Pak? Omset aja tidak ada gitu, gimana kita mau subsidi pajak ya terima kasih, tapi kan kita tidak pakai jadinya. Iya. Kan? Kalau kita bicara kebijakan ekonomi, katakanlah dari Kemenku lah, Bu Sri Mulyani, kebijakannya tentang perbankan juga deh, banyak di sini pengusaha-pengusaha juga yang memakai fasilitas perbankan. Katakanlah perbankan, Bu Sri Mulyani ngomong, oke relaksasi boleh. Kemudian ayo dong bank-bank gelontorin kredit lagi buat pengusaha-pengusaha, ya kan? Tapi pada akhirnya keputusan terakhir diserahkan kepada direksi bank, Pak. Dan direksi bank ke bank-bank masing-masing. Tapi di belakangnya ngomong, dividen harus banyak ya, profit harus banyak ya, begitu. Jadi kan akhirnya apa? Tidak ada yang nurunin bank, Pak. Tidak ada yang nurunin bunga bank, Pak. Kayak misalnya saya, oke lah, bunga ya tetap aja 10%, 11%, 12%, ada yang begitu. Oh nggak bisa bayar pokok, pokoknya ditunda. Oh nggak bisa bayar bunga, ya udah bayar dulu 2%, 3%, tapi sisa 7%, 8% tak jadiin pokok, utang di belakang ya Pak. Ya udah berarti kita krisis keuangan ya nanti ya 2022 ya. Karena berarti artinya gini, bank ini kan sebuah korporasi, Pak. Sebuah masa perbankan di Indonesia tidak menanggung dampak dari COVID, mereka tetap harus profit. Iya kan? Itu cuma oke, bayarnya nanti, tapi kan tetap profitnya, pendapatannya tetap dibukukan kayak gitu loh. Jadi kebijakan-kebijakan yang maaf kata banci kayak gini gimana gitu loh. Ya kan, oke, kasih kebijakan tapi terserah banknya. Kenapa enggak kalau memang darurat, loh liquidity di bank itu gede lah, apalagi 10 bank besar. LDR loan to deposit ratio 75%. Ya kan rata-rata sekarang karena bank duitnya ngumpul di situ. Ya udah kenapa enggak buat kebijakan darurat, namanya ini darurat, yang deposan, yang naruh duit 1%. Yang deposan 1%, dapatnya cuma 1%. Biarpun BI rate 3,5%, kalau BI ya udah BI rate dipus selama COVID Pak, bukan selamanya. Sementara 1%, ya kreditnya maksimal 4%, bunga kreditnya maksimal 4%. Selama COVID sampai Maret lah 2020 itu sangat meringankan kita. Ya, kenapa tidak begitu? Masa darurat aja. Artinya apa? Ya mereka punya spread 3%, itu masih bisa buat operasional gitu kan. Tidak ngomong profit terus. Dan kemudian ini dampaknya itu banyak, Pak. Karena sekarang itu banyak karyawan-karyawan kita dan masih punya leasing mobil, masih punya leasing di BPR, di koperasi, utang-utang di sana juga. Saya tanya, Pak, loh BPR, leasing, koperasi itu kulaan modalnya dari mana? Ya dari bank kan. Kalau bank itu tetap ngasih modalnya itu bunganya dengan 8-9% kalau BPR dan itu mereka kan jualnya tetap 18% dan masih tinggi juga gitu loh Pak. Ya kan? Tapi kalau misalnya bank-bank ini, apalagi bank besar itu 4% cuma sampai Maret kok kayak gitu loh. Kita nggak usah bicara profit dulu deh. Ya kan sama lah kita pengusaha juga nggak bicara profit. Tapi kan jadi cost of fund-nya dari BPR koperasi leasing yang bersentuhan dengan banyak masyarakat di bawah motor dan lain-lain semua kayak gitu, itu kan lebih ringan juga Pak. Pasti dong lebih ringan. Ya kan? Nah kebijakan-kebijakan kayak gini yang tegas gini yang kita butuhkan. Masa bisa tegas nutup usaha sak Jawa Bali itu bisa tegas loh Pak, itu kebijakan gila, massal dan tegas. Masa kalau kita
bicara untuk manggil 10 korporasi bank kayak gitu, kita bicara sama mereka itu tidak berani, tidak bisa kayak gitu loh. Ya kan? Ya. Jadi ya emosi juga kita, Pak. Ya kan lama-lama diam 17 bulan kita emosi juga. Ya kan ini pemerintah mau fokusnya di mana? Buka tutup. Oke, gelombang 3 nanti kita tutup lagi. Oke, gelombang 4 tutup lagi. Loh, problemnya itu kita tuh tidak bisa handle kasus aktif. Itu masalahnya. Ya. Kan kita tahu COVID tetap akan nyebar terus saja sampai nanti sedunia juga kena juga, Pak. Ini Pak, ini kembali Pak. Ini ada teman media ini dari kawan Dodi, dia memberikan info Pak. Dia Kementerian Pariwisata Menparekraf Sandiaga Uno kemarin mengungkapkan tentang dana hibah pariwisata yang dimodifikasi untuk bantuan usaha pariwisata. Apakah Jawa Tengah sendiri sudah ada implementasinya di sektor perhotelan ya Pak? Belum Pak. Oke. Belum Pak. Yang ada apa nih Pak? Yang udah Bapak ketemu saat ini? Nggak tahu Pak. Nggak ada. Saya punya hotel di banyak kota gitu, nggak tahu. Tapi intinya kalau misalnya ada mobilitas itu dikunci terus, kita bergeraknya susah terus mau gimana Pak? Mau dikasih uang per hotel 100 juta habis Pak dalam waktu sebulan Pak. Buat gaji karyawan, buat operasi, buat abonemen listrik dan lain-lain semua gitu. Maksudnya kalau udahlah pemerintah fokusnya tingkatkan fasilitas kesehatan, cetak baru tenaga kesehatan khusus COVID, obat-obat semuanya ini dan itu, ya itu fokusnya sudah di situ aja. Jadi nanti kita buka, begitu meledak lagi pun kita sudah punya toleransi yang lebih tinggi, ya kan? Kita bisa handle Pak. Ya sudah ada handle. Ya. Nggak chaos di rumah sakit kayak gitu, terus masuk media di mana-mana nggak chaos, banyak orang mati ini dan itu semuanya nggak chaos kayak gitu loh. Ya kan? Ya toh tetap akan kena kayak gitu loh. Emang kita nggak tahu COVID apa gitu kan? Karakternya kan kita tahu, mau diem di rumah aja kena Pak. Ya kan ponakan saya itu diem di rumah terus kena juga nggak tahu dari siapa. Padahal di rumah terus. Masih bayi Pak. Aduh. Terus ternyata nggak kena, semua orang nggak kena, tiba-tiba dia yang kena duluan. Akhirnya di rumah kena. Ya maksudnya itu kan karakter COVID kita tahu lah. 17 bulan kita dealing dengan COVID. Ya udahlah, ya udah dibuka. Yang penting ekonomi bisa berjalan semuanya. Tataan sosial juga bisa berjalan juga, prokes yang dikencengin. Kalau misalnya progres hambatannya apa gitu, himbauannya ya itu yang diperketat, prokesnya aja. Tapi mobilitas dan jangan ditutup semua begini. Udah mendingan pemerintah fokusnya di situ lah. Kalau mau subsidi ya subsidinya obat, vitamin, yang kayak gitu aja Pak. Fasilitas kesehatan itu Bapak yang mungkin lebih. Iya. Ya sama fasilitas kesehatan, fasilitas karantina, obat. Dan lain-lain. Pokoknya intinya kalau di mana kasusnya meledak kita tidak kewalahan lah kayak gitu loh. Lagian kalau semakin banyak yang kena Pak, kalau semakin banyak yang kena, herd immunity juga semakin tercapai juga gitu loh. Semakin beres kita. Yang penting itu fokusnya adalah bukan istilahnya angka kematian 0,03%, 77.000 dari 276 juta, terus jadi sesuatu yang besar banget kayak gitu. Saya tidak menggampangkan, teman-teman saya semua banyak yang meninggal juga kayak gitu. Saya juga sedih kayak gitu loh. Tapi maksudnya pertanyaannya apakah nomor satu ini problem kesehatannya kasus aktif 0,2%, ya kan dari populasi. Tapi kebijakan pukul rata 90% secara sosial, ekonomi dan lain-lain semuanya kayak gitu itu dikorbankan semua. Kalau kita sampai krisis ekonomi Pak, mungkin semoga tidak terjadi, tapi ya kita di ujung tanduk lah. Kita sampai krisis ekonomi, itu krisis sosial pasti terjadi, krisis pangan pasti terjadi, krisis keamanan pasti terjadi, semua krisis sistem keuangan pasti terjadi. Semua ini dampaknya ini apakah kita mau digiring menuju ke sana? Gara-gara kita mau ngamanin 0,2 kasus aktif per harinya kayak gitu, apakah tidak ada cara lain? Kita problemnya di situ, kenapa tidak dipencet di situ? Udah 17 bulan, Pak. Ya. Kita pengusaha tidak pernah tersentuh loh, Pak. 17 bulan, Pak ya? Nah, iya. Pak, ini teman-teman banyak yang mulai penasaran nih, Pak. Kayaknya ada yang mau tanya nih, Pak. Oke. Nanti kita silakan yang mau tanya.
Yuk. Saya Bapak, saya mohon maaf dengan Adam Rila. Ya Pak Adam. Ya, mohon maaf. Selamat siang Pak Willy, Pak Aril. Ya. Saya Adam Rila, GM dari Hotel Dapang Pacific Cesar Surabaya. Kebetulan unit daripada usaha Pak Willy. Oke. Gini Pak Aril, sebenarnya bukan saya bertanya, namun ada beberapa hal yang saya sekacamata dengan Pak Willy. Bahwa memang sekarang pemerintah itu terlalu banyak menguncurkan dana untuk bansos. Namun sudah dijelaskan tadi Pak Willy bahwa setriliun pun apapun dana yang akan disampaikan, berikan ke masyarakat, itu akan tidak cukup Pak. Karena jujur bahwa regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah, kita ketahui bersama bahwa sekarang ini terlalu beraneka macam Pak. Ya sudah PPKM darurat, pakai PPKM level 1, level 4, dan semua itu hanya perubahan daripada nama aja Pak. Nah, sesuai apa yang disampaikan Pak Willy bahwa sebenarnya ini titiknya pusatnya sudah diketahui. Bahwa saya memang dari segi pekerja Pak, memang pada dasarnya kami tidak menafik bahwa dari sektor pekerja, kacamata kami itu adalah berbicara tentang finansial. Namun tidak terlepas bahwa kalau hanya berpikir titik fokus ke finansial, itu tidak akan habis, Pak. Berbicara finansial tidak akan habis, Pak. Nah, tentunya apa yang disampaikan Pak Willy, saya sangat-sangat sejalan, Pak. Yang pertama, bahwa memang sangat-sangat diperlukan ada sentralisasi daripada zona, Pak. Di mana masing-masing zona itu kan berbeda dengan yang aktifnya, Pak. Nah, tentunya mungkin pemerintah bisa menganalisa dengan statistik yang tentunya ada data-data yang secara akurat, daerah mana yang paling banyak terpapar yang aktif, tentunya kebijakan itulah dari pemerintah setempat untuk menambah ranjang daripada hospital. Nah, kemudian Pak, kita tahu memang di beberapa media-media, baik media cetak, TV, apa semuanya, kekurangan juga Pak, medis Pak. Nah, tentunya kenapa sih pemerintah tidak mengirim beberapa medis tenaga medis dari luar, yang mungkin dari Jawa, luar Jawa, dari luar Bali, yang di mana zona mereka lebih kecil, Pak. Karena keluhan pemerintah medis terbatas. Kenapa sih nggak datangkan tim medis dari daerah lain? Kemudian juga, Pak, sekarang regulasi pemerintah sangat-sangat gimana, Pak? Bukan memprotes, Pak ya, tetapi perlu dilihat. Sekarang yang namanya vaksin, Pak. Saya kebetulan bukan orang asli Surabaya, Pak. Vaksin sekarang, kenapa tidak dipermudah, Pak? Nanti belakang-belakang ini baru dipermudah. Semua KTP boleh. Tapi sebelumnya harus KTP ini, harus KTP ini. Nah, ini yang mungkin perlu keliru pemerintah untuk membuat satu regulasi, Pak. Jadi, sekali lagi, saya sangat-sangat sejalan dengan Pak Willy bahwa kita fokus kepada penyembuhan, Pak. Penyembuhan. Walaupun istilahnya kita mau menutup buka sana, kalau penyembuhan tidak ada, Pak, titik pusat penyembuhan yang dikatakan untuk penambahan dapat ranjang dengan obat-obatan, percuma Pak dengan anggaran yang diterbitkan Pak, yang diberikan ke bansos kepada masyarakat Pak. Baik, itu Pak, yang mungkin bertambahan. Terima kasih Pak. Selamat siang. Pak Willy, maaf, ini Pak Adam nih sama masukan nih Pak. Jadi ya berikutnya nih Pak, ada dari teman kita nih dari Jakarta kembali, Dodi mau tanya lagi gini Pak, dengan kondisi yang tadi Bapak sampaikan saat ini, itu sampai seberapa lama lagi Pak, terutama dunia bisnis perhotelan akan bertahan nih Pak? Kalau melihat caranya tidak dirubah Pak, kita tidak melihat perspektifnya, itu artinya melihatnya angka penularan terus dan tidak membenahin mindsetnya, itu tidak dirubah bahwa kita harus bisa handle angka aktif, ya kan, angka kasus aktif. Kalau mindsetnya begitu terus Pak, kita sampai 3-4 tahun ke depan, kalau tidak dirubah mindsetnya harus bisa handle angka kasus aktif, ya penularan itu 4 tahun ini COVID ini sampai 5 tahun ke depan akan menular terus Pak, pasti, dan akan penularannya lebih gila-gilaan lagi. Kalau caranya begitu, kasusnya di angka 30.000, 20.000 kayak gitu langsung di PPKM darurat, bulan depan Pak kita mati. Bulan depan Pak? Loh, kita udah 17 bulan Pak.
Iya, iya. Artinya gini, katakanlah yang di bisnis perumahan, yang di mana ini dan itu semuanya, yang di bisnis apapun, ini kan sekarang nyubsidi semua, Pak. Operasional itu kita subsidi loh, Pak. Iya, 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 iya. Iya dong. Katakanlah saya di bisnis perumahan juga nih. Perumahan yang saya jual, yang bank itu juga ngekat plafonnya KPR dan lain-lain dan susah ngasih juga kayak gitu. Itu jual itu harusnya bisa buat invest, bisa buat bisnis development. Enggak, Pak. Semua kita ambil buat biayain operasional sama biaya bank. Sama bank nih, sama bayar bank. Nah, padahal bayar bank itu bunga enggak ngurangin pokok loh, Pak. Kita ini pengusaha, kita cari receh, kecil-kecil semuanya kayak gitu dari semua apa yang kita bisa dapat itu mostly sekarang itu buat operasional sama bank, Pak. Jadi nanti kekuatan untuk investasi lagi tidak ada. Nah, kalau misalnya stok perumahan udah habis, apalagi di-cut sama sekali begini, ataupun semua reserve-nya gitu sudah habis, loh, terus kapan, Pak? Ya kan maksudnya mau sampai gimana lagi? Sedangkan kalau kita miss bank, pembayaran bank, langsung kita kolektibilitasnya naik. Kolektibilitasnya naik, nanti begitu COVID selesai, kita sudah tidak bankable lagi kayak gitu. Apa perlu kita pengusaha nuntut bank gitu, Pak? Ya kan, loh saya 10 tahun tidak pernah miss 1 hari pun kayak gini. Ya, tapi pada saat kayak gini bank tidak mau tahu. Bank tetap harus bayar. Kamu kalau enggak kolektibilitasmu naik. Ya kan kolektibilitasmu naik, ya nanti kamu sudah tidak bankable lagi. Jadi ya kan kita kecepet atas bawah karena saya itu sudah enek, Pak, ngerumahin karyawan, PHK karyawan sudah enek kayak gitu loh. Sampai kita motong gaji karyawan sampai 50%, 30% kayak gitu, itu udah enek juga, Pak. Kasihan juga mereka. Banyak yang kena COVID, ya banyak. Pak, tinggal 25.000 Pak saldo, kasih lagi, kasih terus, isinya kasbon, itu sudah tidak dari perusahaan semua, Pak. Gitu loh. Dan ini bukan kita alami sendiri, kita tidak mengibarkan bendera putih lah kayak gitu loh. Ya. Kita tidak ngemis, kita enggak istilahnya kita itu enggak merasa lemah ini dan itu enggak kayak gitu. Yang kita greget aja, loh ayo dong kalau kita ini judulnya sekarang ini dimiskinkan, Pak, gitu loh oleh kebijakan. Iya betul ya kebijakan. Iya, Pak. Kita fight loh. Oke, kita beralih ke online, kita beralih ke ini, kita cari usaha lain. Ya, kita tuh selama 17 bulan setiap hari yang saya pikirkan juga kita diversifikasi usaha kan enggak gampang juga, Pak. Infrastruktur kita enggak punya, capital habis buat operasional juga. Jadi kita mau gimana juga kayak gitu loh. Ya kan? Baik, Pak Bili, teman-teman semua dan peserta semua, terima kasih kepada Pak Adab juga. Kondisinya ternyata keadaannya di lapangan. Boleh bicara, Pak Arif? Mohon maaf, Pak, waktunya, Pak. Oh ya, baik. 1 menit aja, Pak. Masih bisa, Pak. 1 menit aja. Apa, Pak? Dengan Stevie Husin, Pak, Surabaya, Pak Arif. Pak Stevie Husin. Oh, baik. Sebentar. Baik. Masih nonton? Oke. Silakan, Pak. Baik, selamat siang semuanya, Pak Billy dan Pak Arif. Selamat siang. Dan saya hanya 1 menit saja. Dari awal saya mengikuti dan menyimak pernyataan Pak Billy. Menurut saya itu memang sangat di-highlight, Pak. Dan saya menemukan satu kata kunci di dalam hal ini adalah bagaimana dari para pengusaha, organisasi pengusaha, baik itu HIPMI maupun Kadin, kita mendorong kepada DPR untuk membuat sebuah dialog dengan pemerintah yang transparansi. 700 triliun itu apa, kemana, dan bagaimana penggunaannya. Ya. Karena kalau kita tidak mendorong, Pak, saya tidak seuzon pada pemerintah. Saya warga negara yang baik, tapi melihat fenomena ini berjalan seperti benang kusut. Dan satu argumentasi Pak Billy yang menarik, 514 kota kabupaten, 1 kota kabupaten dikasih 1 triliun aja, selesai Pak persoalan ini. Beres, Pak. Kalau pemerintah bisa beresin, kasih saya 514 triliun. Saya Pak beresin Billy. problem COVID. Saya Betul, beresin. Pak Billy. Nah, itu sangat benar Pak Billy. Makanya kenapa saya usulkan dalam forum ini, ayo kita buat notulasi, semua organisasi pengusaha di Indonesia diajak kumpul bareng, dorong DPR ada dialog dengan pemerintah. Transparansi penggunaan alokasi dana 700 triliun yang sudah digelontorkan itu. Karena kenyataannya sama sekali tidak ngefek, Pak. Jadi kalau tidak ada transparansi, Pak, ini akan menjadi benang kusut seterusnya, Pak. Hanya itu, Pak, mungkin dari saya. Terima kasih, Pak Billy. Terima kasih, Pak Arif. Terima kasih, Pak waktunya. Ya. Tentunya di sini juga saya yakin dan saya tahu juga ada beberapa anggota DPR juga. Ayo tolong dibantu sampaikan ke pusat lah, gitu loh.
Tujuannya hari ini kita bicara dengan himpunan anak media supaya sampai Pak ke Jakarta, Pak. Supaya sampai ke istana juga gitu loh. Supaya sampai ke pusat. Kasihan yang di daerah. Pak Wali Kota saya aja kasihan, Pak. Gitu loh. Karena harus apa? Harus ya pusat pusat gimana lagi kayak gitu loh. Ya kan? Jadi ya tolonglah ayo gitu loh. Kalau perlu buat petisi, Pak. Ini terus terang saya karena harus dorong, saya bukan orang organisasi yang gimana, saya pengusaha gitu loh. Artinya kita kalau bicara nggak asal bacot aja deh kayak gitu loh. Menurut kita ini solusi yang tepat kayak gitu. Ayo kita bicara tentang logika kok. Ya kan? Kita nggak buat hate speech ataupun lain-lain kok gitu. Kita nggak menuduh korupsi, kita nggak menuduh suujon macam-macam kayak gitu, enggak lah kita. By data aja, Pak. Betul, Pak Billy. Ya. Baik, makasih Pak Billy, Pak Arief. Ya. Terima kasih Pak Stevi. Ya. Mungkin ada dari teman lain yang mau menyampaikan pendapatnya, silakan. Boleh ya? Boleh Pak. Boleh, silakan. Mas Billy, Pak Mas Arnas, saudaraku ini. Ketua Kadin Kota Semarang. Kadin, ya. Iya Pak, jadi intinya kalau saya 1 menit juga lah. Jadi sebenarnya kalau saya bicara karena saya Ketua Kadin Kota Semarang ya, sebenarnya ada kabar gembira, Kadin Semarang jangan 1 menit. Oh, ya intinya bahwa sebenarnya ada kabar gembira bahwa sekarang di Kota Semarang ini yang biasanya rumah isolasi, rumah dinas lah katakanlah yang biasanya 300 orang, sekarang ternyata alhamdulillah tinggal 50 orang, Pak. Oh, sehat semua ya. 50 orang. Konteksnya walaupun tadi sebenarnya rumah isolasi ini memang dibangun di Kota Semarang banyak, Pak. Ada sekitar sekarang sudah ada 4 dan 5, mungkin sampai 6 sampai 7 mungkin kalau nggak salah. Karena satu sisi memang pelayanan kesehatan di rumah sakit pun tidak bisa menerima 100% orang yang kena COVID. Ya. Benar kan? Akhirnya jadi kalau menurut saya memang semuanya berpijak pada bagaimana kepala daerah, sumber daya manusia di kepala daerah ini mau menyelesaikan permasalahan ini. Saya setuju dengan Mas Billy intinya bahwa harusnya, kalau saya ya sebenarnya, bahwa kalau sebisa mungkin PPKM itu diserahkan saja ke masing-masing daerah lagi. Ya. Kalau memang kepala daerahnya bisa menghandle, bisa serius menangani, memberikan pelayanan kesehatan, rumah isolasi, nggak usah buat rumah sakit lah. Ya. Mungkin terlalu inilah, bikin aja rumah isolasi yang seperti dilakukan oleh Wali Kota Semarang katakanlah, ini karena saya orang Semarang. Ya. Tadi Mas Billy bilang volunteer diperbanyak, kan? Itu kan karena keseriusan kepala daerahnya dan clear kok, selesai kok gitu loh. Pak Wali pun di PPKM darurat ini tidak terlalu banyak mengeluarkan sembako kok. Dia lebih fokus bagaimana melakukan sebuah vaksinasi, dan yang kedua bagaimana dia membangun rumah isolasi. Itu yang dilakukan dilakukan oleh Pak Wali Semarang gitu kan. Tapi kan tidak semua kepala daerah mempunyai pemikiran yang sama, sumber daya manusia yang sama. Tapi saat kebijakan dari pusat ini disamaratakan ke seluruh daerah, habis gitu kan. Kasihan juga kepala daerah yang mempunyai sebuah komitmen seperti yang dipikirkan oleh Mas Billy menurut saya, ya kan. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang bilang bahwa ke depan nanti setelah tanggal 25 ada yang namanya level 1, 2, 3, 4, ya menurut saya ya bagus-bagus juga sih kalau memang itu diterapkan secara konsisten dan komitmen. Katakanlah misalnya daerah itu memang konsisten terhadap pelayanan kesehatan dan lain-lain, dia masuk ke level PPKM level 2 misalnya, ya sudah bisa buka semuanya dan lain-lain. Ya. Dan yang masuk level 4 ya itu punishment-nya daerah yang tidak mau serius menangani keterkaitan pelayanan kesehatan. Memang kuncinya memang akhirnya divaksin. Ya. Di Semarang ini, sedikit lagi. Di Semarang ini, alhamdulillah sudah hampir 800.000 orang yang tervaksin. Targetnya Pak Wali 1,1. Yang menjadi pertanyaan saya, yang lucu, banyak teman-teman saya di luar kota Semarang yang susah cari vaksin. Padahal saya tahu sendiri, Pak, bahwa ketersediaan vaksin itu tidak serta-merta dikasih loh. Itu tergantung lobby-lobby dari pimpinan daerah.
Ya. Nah, itu. Nah, karena saya makanya bingung apa susah di sini vaksin banyak apa namanya yang saya ya vaksin banyak kita malah bersosialisasi orang mau divaksin kok daerahmu sampai nggak ada vaksin. Saya hanya berpikir oh kepala daerahnya nggak serius nih. Rumah sakit penuh, larinya ke Semarang. Kemarin itu di Semarang hampir 40%, 30%, 40% orang yang ke Semarang itu di rumah sakit orang-orang luar daerah, coba bayangkan. Nah, itu kira-kira begitu intinya. Nah, harapan kita, Mas Arnas, artinya gini, ya itu memang betul sekali. Artinya daerah ini PPKM 1, 2, 3, atau 4 itu dasarnya dari kesiapan daerah itu bisa handle kasus aktif nggak. Kalau kewalahan ya udah level 4, nggak masalah kita kayak gitu loh. Ya kan? Tapi kalau misalnya nggak kewalahan, ya udah biasa aja. Jangan disamaratakan dari pusat. Nah, apakah pemerintah Semarang ini bisa menyampaikan kepada pusat kayak gitu loh. Kita mau bukan hanya pengusaha yang keras saja, bukan hanya organisasi yang keras, tapi kepala daerahnya juga harus bisa keras ke atas juga, Pak Mas Arnas, gitu loh. Ya, itu masukan dari kami, Mas Arnas. Kalau enggak, kan repot juga kita. Artinya gini, Mas Arief semuanya, PPKM nggak masalah. Ayo mau kita PPKM sebulan lagi nggak apa-apa. Tapi kita mau tahu seminggu ini apa. Ya kan yang ditargetkan apa? Nggak bisa ke kafe nanti saya. Nggak bisa ke kafe lah ya. Tapi per minggu itu kita mau objektif yang jelas gitu loh. Tujuannya apa? Nggak cuma mengurangi kasus penularan. Ya, intinya begitu intinya Pak. Bahwa apa yang dikatakan Mas Billy, keresahan pengusaha benar semuanya. Tapi saya bicara realitas di lapangan bahwa harusnya nggak fair kalau pemerintah pusat itu di bulan ke-17 yang dikatakan Mas Billy ini mereka masih oke lah ada varian Delta katakanlah masuk. Tapi kayaknya nggak fair nih kalau misalnya setiap daerah terus disamaratakan tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Intinya gitu. Pukul rata lah. Kebijakan pukul rata ini dampaknya 90%, tapi sebenarnya kenyataannya tidak begitu amat gitu loh untuk krisis kesehatannya. Siap, gitu Mas Billy, sip. Thank you ya, keren. Saya thank you Mas Arnas sudah join untuk Kadin Kota Semarang, calon saya nih. Terima kasih Pak Arnas. Wah. Baik, dari peserta lain ada satu lagi saya kasih kesempatan kalau yang ingin bertanya ke Pak Billy. Kalau enggak nanti kita PPKM lagi loh. Mas Arief, mohon aspirasi-aspirasi kami semoga bisa sampai ke pusat. Nah, kita di daerah mencoba untuk komunikasi ke pusat juga susah juga karena di pusat sendiri, even teman-teman kita itu banyak yang ya udah silent aja udah gitu loh. Bahaya kan pusat Pak. Pusat kan dana untuk COVID-nya sendiri 12 triliun Pak. Iya. Jakarta toh. Dan itu sudah terpakai 60% lebih gitu loh. Sudah turun Pak ya. Jadi mungkin tenang-tenang aja mereka, nggak lapar Pak. Sebentar Pak, ini ada lagi Pak dari Oke. Pak, ini kayaknya kita mesti mengakhiri Pak. Jadi statement Bapak terakhir di hari ini tentang kita PPKM yang darurat sampai level 4. Apalagi tadi sudah masukan dari kawan-kawan daripada Pak Arnas segala bahwa ternyata memang ini PPKM harus dikelola bersama Pak. Gimana Pak? Silakan. Ya, sekali lagi harapannya adalah PPKM darurat yang tujuannya hanya mengurangi kasus penularan, objektifnya hanya itu kebijakan itu bisa diperbaiki lah Pak. Ya kan, artinya kita nggak masalah PPKM, tapi PPKM yang lebih terukur, terencana, dan juga lebih efektif lah, gitu. Ya kan, kalau ditutup semua begini, secara ekonomi pasti hancur Pak. Dan kita akan jatuh ke jurang yang lebih dalam lagi, krisis yang lebih dalam lagi. Gitu. Ya kan mau sampai kapan? Ya kan, jadi tolong mindsetnya itu dirubah, bukan kasus penularannya, tapi apakah kota kabupaten ini bisa handle kasus aktif? Udah itu aja. Nah, fokusnya anggaran pemerintah itu di kesehatan. Kalau PPKM darurat ini tidak diekspos secara gila-gilaan,
pastinya bantuan sosial, insentif pajak ini dan itu semuanya listrik itu tidak akan perlu ke sana, Pak, gitu loh. Jadi anggaran mending fokusin ke kesehatan, vitamin, masker, sanitizer, disinfektan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan lain-lain lah yang kayak gitu. Problem kesehatan berisi dengan problem kesehatan, jangan nambah problem ekonomi dan program sosial. Mungkin itu Mas Arief. Sekali lagi saya terima kasih semuanya teman-teman wartawan khususnya dari Himpunan Anak Media dan juga semua teman-teman yang ikut hadir menyaksikan acara ini. Semoga aspirasi kami dari pengusaha-pengusaha di Jawa Tengah bisa sampai ke pusat dan bisa diterima dengan baik. Sekali lagi disclaimer bahwa kita tidak anti COVID, kita dukung pemerintah, kita tidak anti PPKM juga, dan kita benar-benar menghormati yang teman-teman yang sekarang sedang sakit maupun yang sudah meninggal, kita turut berduka cita. Dan sekali lagi kita berharap, besar harapan kami setelah message ini tersampaikan, pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief.